Perkenalkan, nama saya Hoirul Rezeki Darussalam. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan dan akan mempraktekkan langsung tentang pengaturan output pada SQL+. Tujuan pembelajaran kita saat ini yaitu untuk membuat query yang membutuhkan variabel input, kustomisasi lingkungan SQL+, kemudian dapat menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, serta dapat membuat dan menjalankan file script, kemudian dapat menyimpan hasil proses kustomisasi. Pertama, yaitu variabel substitusi. SQL+ menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand atau simbol and untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Sini kita coba untuk percobaan 1. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Di sini kita coba praktekannya. Masuk SQL+, username Scott, password Tiger. Ya, di sini kita menampilkan nomor pegawai select Dipno, kemudian nama name, gaji salary, kemudian nomor pegawai emno, terbalik, emno, name, salary, kemudian Dipno, dari tabel employees, from employees, dimana nomor pegawai diinputkan. Kita menggunakan ampersand substitusi rmno sama dengan ampersand menang. Hasilnya kita enter akan keluar inputkan. Kemudian kita mencoba untuk 369 yang keluar adalah sebagai berikut. Jadi fungsi untuk variabel substitusi yaitu untuk meminta user menginputkan suatu nilai. Kemudian untuk variabel substitusi kita menggunakan simbol ampersand atau and. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi kondisi where, close the order by, ekspresi kolom, ataupun nama tabel, serta keseluruhan statement select. Dan kita coba percobaan nomor 2, yaitu tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Jadi di sini kita menggunakan select emno untuk nomor pegawai dan input kolom lain. Di sini kita menggunakan berdasarkan input kondisi, berarti menggunakan substitusi and input, kemudian from tabel employees, dimana and kondisi. Di sini akan terjadi 2 inputan, yaitu untuk inputan kolom yang ingin ditampilkan, kemudian untuk inputan kondisi. Kita coba inputkan name, kemudian enter value untuk kondisi. Kita coba Dipno 910, hasilnya itu Clark, King, dan Miller. Selanjutnya penggunaan perintah setVerify. SetVerify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum
ataupun sesudah SQL Plus mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai. Jadi contoh seperti ini yaitu old select mno substitusi input, kemudian new-nya select mno, kemudian ename, ini yaitu hasil inputan. Ini merupakan membawa set verify-nya on. Sedangkan kalau set verify-nya off, tidak akan muncul seperti itu. Coba set verify off, kemudian kita ulang seperti yang di atas, kondisi akan muncul. Dengan di ename maka tidak akan muncul old new, tapi langsung kondisi. Dan kalau set verify on ada old dan new, dan depno sama dengan 10, hasilnya sama. Set verify hanya untuk mengambilkan teks keterangan untuk proses substitusi. Kita set verify off saja, on maksudnya, agar lebih mengetahui penggunaan substitusi. Dan selanjutnya nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi. Untuk variabel substitusi dengan nilai karakter dan tanggal, sini kita menggunakan tanda petik tunggal. Kita coba percobaan nomor 4, yaitu tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Jadi di sini kita menggunakan select ename nama pegawai, kemudian depno nomor departemen, kemudian gaji selama setahun, salary dikali 12 dari tabel employee, di mana memiliki jenis pekerjaan where job sama dengan sesuai dengan inputan. Seperti di sini kita menggunakan ampersand dan input. Namun di sini kita ketahui job merupakan bertipe string atau karakter, jadi di sini kita menggunakan tanda petik tunggal. And maka enter value for input, sini kita masukkan clerk, kalian keluar clerk. Selanjutnya yaitu penggunaan variabel substitusi ampersand double, yaitu simbol N2. Ini digunakan untuk melakukan reuse variabel yang telah diinputkan nilainya. Jadi maksudnya kita dapat menggunakan dua jenis variabel substitusi dengan inputnya yang sama, yaitu dengan N1 dan N2. Letaknya boleh di mana saja. Kemudian kita coba praktikkan langsung. Percobaan 5, yaitu select mno nomor pegawai, ename nama pegawai, job itu pekerjaan, kemudian makan inputan jadi nama kolom, kita cari ganti input, dan dari tabel employees order by input. Di sini jadi akan muncul pertanyaan enter value for variabel substitusi, ini harus sama namanya. Untuk reuse kita gunakan depno, akan sebagai berikut. Jadi akan ada verify untuk penggunaan kolom select, yaitu dengan ampersand double, kemudian juga untuk order by yang menggunakan ampersand,
Kemudian selanjutnya itu penggunaan perintah assert. Perintah assert di sini digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Untuk lebih lanjut, kita laksanakan percobaan nomor 6. Di sini kita menggunakan SQL add. Di sini kita menggunakan Notepad, itu dengan mengimport dari drive D folder TSI 2003, kemudian file coba1.sql. Kita praktikan Notepad. Kita isi sebagai berikut. Accept department from, masukkan nama department, kemudian select bintang, from department where di name sama dengan upper, ketik karena string departemen, kita simpan di C dengan all file, kita beri coba.sql. Kita simpan di D, kita coba add D / coba.sql. Kita periksa coba.sql. Oh, coba akan muncul sesuai dengan ketikan. Masukkan nama departemen dan select departemen. Kita coba sales, keluarkan semuanya itu dengan lokasi Cago upper sales. Jadi fungsi swipe ini digunakan untuk mengimport dari penggunaan Notepad dalam C++, dalam SQL+. Terus selanjutnya itu penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan perintah undefined ataupun keluar dari SQL+. Sedangkan perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada keep session, modifikasi file login.sql sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Maksudnya gimana? Kita lanjut ke dalam contoh percobaan. Di sini kita ada percobaan 7, yaitu buat konstanta untuk menyimpan nama departemen. Berarti kita coba SQL define div name sama dengan sales, yaitu define div name pertama, baru kemudian kita mendefine div name, maka yang akan keluar itu sales dengan tipe char. Dan kalau kita langsung menggunakan variabel div name yang berisikan sales,
kita tinggal from bintang, from departemen, dimana di name upper masukkan variabel substitusi. Sedangkan untuk menghapus konstansa kita gunakan undefined. Kemudian jika kita memeriksa kembali untuk define div name, akan tuliskan undefined. Kita coba, kita define, kita beri nama inputan variabel substitusi input itu dengan nilai clerk. Kemudian kita untuk melihat definisi dari input yang keluar, yaitu isi dari input yaitu clerk dengan tipe data char. Kemudian jikalau kita menggunakan variabel substitusi input ini, maka select name job from employees, dimana pekerjaannya yaitu clerk. Jadi kita langsung var job sama dengan upper. Sini upper menggunakan untuk menjadikan huruf besar semua, sehingga jikalau kita menginputkan huruf kecil tidak masalah. Kan di dalam upper kita masukkan variabel substitusi itu ampersand input, maka sini akan sebagai berikut, akan mengeluarkan semua yang bekerja sebagai clerk. Kemudian untuk menghapus konstansa kita gunakan perintah undefined, tinggal undefined, kemudian variabel substitusinya yaitu variabel input. Selesai. Jika kita ingin melihat input, maka yang keluar itu undefined. Selanjutnya yaitu menyimpan kustomisasi dalam file login SQL plus environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login.sql. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam SQL Plus, lakukan perintah show all. Nah, kita coba show all. Nah, yang keluar begitu banyak. Or verify on, kita mau set verify on, dan selanjutnya itu penggunaan perintah kolom. Perintah kolom di sini menggunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom, jadi seperti dengan penggunaan alias. Namun untuk penggunaan kolom di sini mempunyai keuntungan, yaitu ada langsung dalam format option. Option ini bisa digunakan untuk menganukan format, mengubah kolom tersebut menjadi format, jadi tanpa ada to char atau konversi ke char, baik itu dari number atau date. Kemudian ada format clear, menghapus sembarang format. Kemudian ada heading text, itu untuk mengatur judul kolom. Justify align, untuk mengatur rata kiri, rata kanan atau tengah. Untuk penulisannya yaitu kolom, kemudian kolom atau nama alias, kemudian option. Untuk lebih mengerti tentang kolom, kita lakukan percobaan nomor 9. Kolom iname heading. Ini kolom iname, kita beri format heading dengan
employee name, sama dengan memberikan nama alias, kemudian kita beri format A15, kemudian kolom salary beri format justify, ref berarti terletak di sebelah kiri, langsung dengan format $99,990,00, kemudian kolom manager dengan format 9999, kita coba 5 saja, 99999, kemudian format 0 diganti dengan no manager. Oke, di sini kita dengan format kita tidak perlu menggunakan MVL, itu dengan 0, kemudian pengganti untuk 0. Kemudian untuk menampilkan settingan sekarang pada kolom iname, salary, dan manager, kita dapat menggunakan perintah kolom iname, akan keluar to iname on heading employee name, kemudian format A15. Sedangkan untuk menghapus settingan, kita tinggal kolom iname kemudian clear, begitu juga untuk salary, clear, dan mtr. Kita coba melihat kolom salary, maka salary not definite, kita sudah mengclearkan dari definisi kolom. Selanjutnya yaitu penggunaan perintah ptitle dan btitle. Perintah ptitle dan btitle di sini gunakan untuk menampilkan header. Ptitle digunakan untuk header, sedangkan untuk btitle digunakan untuk footer. Kemudian penggunaan tanda di bawah backspace di atas backslash ini untuk memberikan jarak antara dua kata, sehingga yang muncul pertama itu salary, kemudian report akan muncul di bawahnya. Ptitle atau btitle bisa kita singkat penulisannya itu dengan TTI atau BTI. Yang selanjutnya yaitu pembuatan file script untuk menjalankan report. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan file script menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji untuk tiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000, kemudian tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan folder confidential. Kemudian ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dipecah dalam 2 baris. Kemudian judul kolom nama pegawai diganti dengan pegawai. Kemudian kolom gaji diganti dengan gaji dengan format 99,999.99 Maka scriptnya sebagai berikut. Kita ketikkan set page size, kemudian set line size, set feedback off,
VTI. Untuk header kita beri nama employee seperti pada soal, dengan report untuk di bawah titik report employee. Kemudian untuk footer gunakan confidential dan break on job. Kemudian kita format untuk kolom job dengan heading untuk nama di dalam kolom, yaitu kategori pekerjaan dengan format A15. Kemudian kita edit kolom untuk ename dengan heading pegawai dengan format A15. Kemudian edit untuk salary juga dengan heading salary. Kemudian berikan format tular 99,999.99. Kemudian tekan rem 1 2 3 4 5 6 7, tekan 7 4 5 6 7, step on select 1 2 3 4 5 6 7. Kemudian select job, ename, salary, countable employees, where salary kurang dari 3.000. Kemudian order by job, sebutkan secara job dan nama, slash K. Tampilannya akan seperti ini. Di tengah-tengah ada employee report. Kemudian kategori pekerjaan dibagi dua kata, yaitu dengan kategori di atas bagian bawah. Kemudian salary kita beri format, yaitu setiap ribuan diberi koma, kemudian ada dua angka desimal 00. Kemudian di sini kita mengelompokkan secara job, kita fungsi break on, jadi untuk apa yang sama dihapus. Kemudian title confidential. Hasilnya sama. Dan untuk menghapus format, kita gunakan set feedback on, kemudian rem clear all formatting comment. Untuk lebih memahami untuk pembelajaran kita saat ini, mari kita mencoba untuk menjawab dua nomor latihan soal berikut. Nomor 1,
buat file script untuk menampilkan report sebagai berikut. Di sini kita menggunakan inputan untuk loaded dan hided sebagai batas untuk penampilan hided. Berarti di sini kita menggunakan variabel substitusi yaitu loaded dan hided, yang dimana nanti kedua variabel tersebut akan digunakan dengan gabungan fungsi between untuk hided. Kemudian di sini terdapat kolom pegawai yang berisikan iname dan job, namun tanpa spasi, berarti menggunakan operator penghubung. Kemudian untuk TTI, di sini kita menggunakan employee, operator penghubung 2 kali, kemudian report. Sedangkan untuk BTI menggunakan confidential. Mari kita coba set page size 22. Sini untuk menampilkan page itu batasnya untuk 22 halaman. Kemudian set line size yaitu batas baris 60. Kemudian kita tampilkan TTI yaitu employee, kemudian operator hubung 2 kali, dan report. Ini untuk meletakkan report di bawah tunggal. Kemudian BTI itu confidential. Kemudian mari kita gunakan rem, kemudian bintang 2, 3, 4, 5, 6, 7, statement select. Untuk memulai statement select 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kemudian kita menampilkan apa yang harus kita tampilkan, itu kolom in-name yang gabung dengan job, kemudian hire date, select in-name, operator penghubung job, kita aliaskan pegawai dengan hire date from tabel employee, yang dimana hire date between dengan variabel substitusi loaded sesuai inputan. Namun ingat, dikarenakan date maka kita menggunakan petik tunggal and high-sal batas atas, high date maksudnya, dan kemudian slash. Maka di sini akan muncul untuk perintah masukkan inputan untuk loaded. Kita tampilkan 01 Januari untuk 81, kemudian high date nya 01 Januari 82. Kayak muncul sebagai berikut. Ginjal benar seperti pada soal. Kemudian untuk nomor 2, buat file script untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai dengan nilai yang diinputkan. Berarti di sini kita menggunakan variabel substitusi lokasi untuk sebagai set untuk kolom log pada tabel departemen. Karena menggunakan tabel departemen, maka kita menggunakan relasi yaitu join itu dengan menghubungkan
tabel departemen dan employee. Kemudian jangan lupa untuk TTI employee report dengan report terletak pada baris kedua. Kemudian BTI confidential. Kemudian penggunaan kolom pada kolom job agar diberi alias kategori pekerjaan dengan pekerjaan terletak pada baris kedua. Kemudian untuk menyelect ename dengan nama alias nama pegawai. Kemudian kita select diname dengan nama alias departemen. Mari kita coba. Kita set page size sebagai batas untuk page 22 agar tampil seperti di kanan atas. Size, kemudian set line size, baris, barisnya kita set 60. Bila lebih dari 60 maka akan pindah pada page selanjutnya. Itu baru kita masuk untuk TTI, itu employee report atau penghubung agar terletak pada baris kedua. Kemudian BTI confidential. Kemudian jangan lupa untuk klausa kolom pada kolom job, itu untuk mengatur alias atau option pada kolom yaitu heading, itu dengan nama kategori atau penghubung satu kali pekerjaan agar pekerjaan akan terletak pada baris kedua. Lalu kita mulai rem, mulai select statement select. Sini kita menggunakan statement select. Sini kita menampilkan ename, job, dan diname. Select ename, kita beri nama alias nama pegawai. Karena terdiri dari dua kata maka kita menggunakan titik ganda. Kemudian job, kita tidak perlu lagi menggunakan alias pada select karena sudah diwakilkan dengan klausa kolom untuk job di atas yaitu heading. Kemudian panggilkan diname dengan nama alias nama departemen. Dari tabel, karena kita menggunakan dua tabel, jangan lupa untuk memberi nama alias employee dengan A, tabel departemen dengan B, yang dimana kita mulai menghubungkan antara tabel employee dan departemen, yaitu dengan menghubungkan departemen number pada kedua tabel. Kemudian and, jangan lupa untuk variabel substitusi lokasi, yaitu log sama dengan, agar untuk membuat kita lebih bebas memasukkan nilai maka kita menggunakan bantuan fungsi upper agar semua dikonversi menjadi huruf besar semua, karena dalam tabel untuk departemen akan tercetak semua huruf besar, sehingga kita gunakan upper, sehingga walaupun inputannya huruf kecil maka akan otomatis menjadi huruf besar dan akan membaca. Jangan lupa untuk ketik tunggal dikarenakan string lokasi slash. Kita coba, yaitu Dallas hasilnya akan sebagai berikut: The Jones for Smith, Adams, dan Scott. Demikian untuk pembelajaran kita saat ini. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.